Pemirsa, hari ini secara serentak Serikat Buruh memastikan tidak akan menggelar aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Buruh. Kegiatan peringatan Hari Buruh diganti dengan aksi sosial, diantaranya menyumbangkan alat pelindung diri ke sejumlah rumah sakit. KSPSI dan KSBSI sepakat untuk memperingati Hari Buruh dengan kegiatan sosial. Ketiga serikat buruh akan memberikan alat pelindung diri kepada petugas medis di 3 tempat berbeda di Tangerang, Jakarta, dan juga Bekasi. Sedangkan tuntutan buruh akan dikampanyekan melalui media sosial. Selain itu, serikat pekerja juga melakukan pemasangan spanduk di 24 provinsi di Indonesia dengan 3 tuntutan utama mereka. Isu pertama adalah menolak Omnibus Law. Kedua adalah stop PHK, dan yang ketiga adalah liburkan buruh dengan upaya penuh dan THR yang penuh. Peringatan Hari Buruh di tengah pandemi COVID-19 dilakukan dengan cara yang berbeda dan demo buruh diganti dengan aksi sosial berupa penyerahan APD kepada tenaga medis di beberapa rumah sakit. Kita akan lihat bagaimana kondisinya saat ini. Sudah terhubung dengan Yosefina Damaris yang berada di RSCM Jakarta. Yosefina, berapa jumlah APD yang disumbangkan oleh buruh bertepatan dengan aksi sosial hari ini? Bernadetta, aksi sosial yang dilakukan oleh kaum buruh, tepatnya ini dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, yakni menyerahkan sejumlah APD di RSCM Jakarta. Ini yang Anda lihat di belakang saya, ini adalah APD ataupun alat pelindung diri yang diserahkan dari KSBSI ke tim medis di RSCM. Ini tadi kalau kami tanyakan ada sebanyak 250 APD yang akan diserahkan kepada tim ataupun tenaga medis yang ada di RSCM ini. Ada 50 sisanya, namun rencananya yang 50 sisanya ini akan diserahkan ke klinik ataupun fasilitas kesehatan lainnya. Bisa Anda lihat di sini ada 3 box, 3 kardus, dan juga ada 3 yang dibungkus karung berwarna putih begitu yang akan diserahkan ke tim medis yang ada di sini. Berbeda memang dengan aksi buruh tahunan yang biasanya diperingati dengan turun ke jalan begitu oleh kaum buruh, namun untuk peringatan May Day ataupun peringatan Hari Buruh tahun ini tidak dilakukan di jalan, namun dialihkan dengan aksi sosial, dan dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang dimana pemerintah ini melarang adanya kegiatan yang melibatkan ataupun mengumpulkan orang banyak begitu. Tidak hanya aksi sosial berupa penyerahan APD, namun di lokasi-lokasi lain juga informasinya dari beberapa organisasi buruh juga melakukan aksi sosial lain, yakni memberikan bantuan sosial berupa pangan begitu ke sejumlah daerah bagi masyarakat yang terdampak oleh COVID-19. Namun meski aksi sosial ini diganti begitu dengan aksi sosial maksud kami, namun para buruh tetap menyuarakan hak-hak mereka, menyampaikan aspirasi mereka secara virtual. Ada 3 isu yang disuarakan oleh para kaum buruh, yakni menolak Omnibus Law, kemudian juga stop pemutusan hubungan kerja, dan juga melindungi pekerja dan juga meliburkan buruh, namun tetap membayar upah dan juga THR secara penuh. Bernadetta. Terima kasih Yosefina atas informasinya, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Mutasi besar-besaran terjadi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri Jenderal Idam Aziz melakukan mutasi terhadap 270 perwira tinggi dan perwira menengah. Melalui telegram Kapolri pada Jumat pagi, sejumlah perwira tinggi dimutasi posisinya. Irjen Muhammad Iqbal dari Kadif Humas Polri kini menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat. Sementara Brigjen Pol Argo Yuwono yang semula menjabat Karopenmas Mabes Polri kini diangkat menjadi Kadif Humas Polri. Mutasi juga terjadi untuk jabatan Karopenmas Mabes Polri yang kini dipegang Kombes Pol Awi Setiono. Mutasi jabatan perwira tinggi juga terjadi pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT.
Posisi Kepala BNPT yang semula Komjen Pol Suhardi Alius kini dijabat oleh Irjen Pol Boy Rafli Amar. Sedangkan Kepala Densus 88 kini dijabat oleh Brigjen Pol Martinus Hukom. Jabatan Kapolda Jawa Tengah kini diemban oleh Brigjen Pol Ahmad Lutfi. Sementara pos Kapolda Jawa Timur kini dijabat oleh Irjen Pol Muhammad Fadil Imran. Untuk wilayah Sumatera pemirsa, Irjen Pol Eko Indra Heri dimutasi menjadi Kapolda Sumatera Selatan. Dan berikut nama-nama lengkap perwira tinggi Polri yang dimutasi.